Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasihi Tuhan. Saudara, kita sudah menghadapi Jumat Agung, memikirkan tentang penderitaan Yesus Kristus, memikirkan bagaimana jalan salib itu ya, dan bagaimana pergumulan Tuhan Yesus yang rela mengorbankan dirinya, disalibkan, menderita sedemikian rupa untuk kita. Saudara-saudara, ada seorang penulis lagu yang bernama Paul, bacanya ini Paul Gerhardt ya, karena dia orang Jerman ya. Lagu ini aslinya bernama lagu "Oh Sacred Heart Now Wounded" ya. Atau bahasa Indonesianya itu "Betapa Kau Menderita", lagunya ya. Nah saudara, sebelum saya ceritakan, mungkin sebaiknya saudara mendengarkan dulu lagunya. Mungkin sudah lama saudara tidak menyanyikan, atau sudah lama gereja-gereja juga tidak menyanyikan, kecuali mungkin pada waktu mendekati hari Jumat Agung, hari Paskah. Jadi lagu ini dinyanyikan. Nah lagunya seperti ini ya, dinyanyikan oleh Pendeta Hendy Cipta Mustika. Betapa kau menderita, ya Yesus Tuhanku. Engkau merunduk duka, di salib terpaku, mahkota penghinaan melukai dahi. Kau rela dinistakan bagiku yang keji. Nah saudara-saudara, kata-kata selanjutnya ini kata-katanya menyentuh ya, itu tadi ayat 1, ayat 2, ya Yesus, kau menderita di bukit Kalvari. Dariku yang bernoda, kau jadikan suci ya. Jadi dari aku yang bernoda, kau jadikan suci. Tolonglah aku tahan memikul salibmu. Kuserahkan diri Tuhan menurut jalanmu. Tak dapat, ini yang ketiga, tak dapat kulukiskan syukur kepadamu. Sebab kasih-Mu Tuhan tercurah bagiku. Kuserahkan atas mezbah kasih-Ku yang murni. Hidupku jadikanlah milik-Mu abadi. Ya, kata-katanya ini sudah diterjemahkan dan tidak terlalu persis, tapi tidak persis sekali dengan bahasa aslinya ya, yang sudah ditulis dalam bahasa Inggris. Yang tadinya ini judulnya lagu ini Oh Sacred Heart Now Wounded ya. Ini sebuah himne Kristen yang terkenal yang menceritakan penderitaan Kristus di kayu salib. Lagu ini ditulis dalam bahasa Jerman aslinya ya. Judulnya Oh Hopeful Blood und Wooden ya. Kira-kira begitu bunyinya ya. Oleh seorang teolog penyair Jerman abad 17 yang bernama Paul Gerhardt. Musik untuk lagu ini kemudian ditulis oleh pencipta lagu Johann Sebastian Bach di abad ke-18. Ya, ini seorang pencipta lagu yang terkenal ya, Johann Sebastian Bach. Paul Gerhardt lahir pada tahun 1607 di Grafenhainichen ya, elektorat
Kekaisaran Romawi Suci, sekarang bagian Jerman. Dia adalah seorang pendeta Lutheran yang terkenal karena karya-karyanya yang puitis dan teologis. Gerhard mengalami banyak pergumulan selama hidupnya, termasuk kehilangan keluarga dan penganiayaan agama selama perang 30 tahun yang melanda wilayah Jerman di abad 17. Nah, saudara, penderitaannya dia sedemikian itu. Jadi dalam hidupnya yang penuh penderitaan dan kecemasan, Gerhard menemukan inspirasi dalam imannya yang mendalam. Dia menulis banyak sajak dan himne, termasuk lagu ini ya, yang secara khusus mengekspresikan penghormatan kepada penderitaan Kristus. Jadi Johann Sebastian Bach menciptakan musik untuk lagu ini. Dia seorang komponis yang dihormati pada periode zaman itu. Bach mengambil teks dari Paul Gerhardt ini untuk dia mengubahnya menjadi musik yang menggugah jiwa. Ya, begini waktu itu saudara mendengarkan ya. Dan harmoni, dia menyusun harmoninya juga ya. Jadi pada waktu seseorang itu bergumul, pada waktu dia menderita masalah-masalah pribadi, kegelisahan-kegelisahan, justru dia dapat berkarya ya, dan karyanya indah, bahkan terkenal di seluruh dunia. Jadi saudara-saudara, mungkin kita renungkan ya, kita itu kan banyak juga yang sedang menderita, ada yang sakit yang berkepanjangan, ada yang banyak masalah di dalam hidupnya, keluarganya. Kadang-kadang itu yang membuat kita depresi, membuat kita itu gelisah, sedih, mungkin susah tidur, mungkin ya menjadikan tubuh sakit ya. Memang banyak, kadang-kadang itu karena masalah psikis itu bisa menyebabkan kita sakit, benar-benar sakit, tubuhnya sakit ya. Nah, pada waktu demikian, marilah kita belajar juga dari pengarang lagu ini ya, lalu membayangkan, memikirkan penderitaan Tuhan Yesus. Dia justru menderita tapi untuk menebus dosa kita, untuk menyucikan kita. Kita disucikan sehingga kita bisa layak bertemu dengan Tuhan. Saudara, memang tidak semudah itu ya. Namun mari kita berlatih dalam kesusahan itu, kita ambil hikmahnya, lalu memikirkan penderitaan Tuhan Yesus, sehingga kita dapat merasa ringan, merasa dibebaskan beban kita. Ya, mari kita belajar. Tidak mudah tapi bisa dicoba. Pada waktu memikirkan semua kesulitan itu, kita arahkan fokus kepada penderitaan Tuhan Yesus. Itu kita merasa, penderitaan Tuhan Yesus lebih menderita. Ya, jadi kita dalam menderita ini ya kita memikul salib. Ya, Tuhan, tolonglah Tuhan kami yang merenungkan penderitaan-Mu di kayu salib demi menyucikan, demi menebus dosa, demi kami orang-orang yang berdosa ini Tuhan. Banyak orang juga sedang bergumul, menderita, kesusahan, mungkin ada yang sakit, ada yang banyak masalah di dalam keluarga. Tuhan tolong, supaya Tuhan juga angkat sakit penyakit mereka. Tuhan juga sertai supaya mereka dapat memikirkan hal yang lebih indah dari apa yang dia derita, lalu memfokuskan diri untuk memikirkan penderitaan Kristus supaya diringankan sakitnya, supaya tekan-tekanan yang dihadapinya menjadi ringan karena kita fokus memikirkan penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Lagu ini menginspirasi kami, apalagi penciptanya juga dia mengalami banyak pergumulan penderitaan. Ya Tuhan, tolonglah kami, dan Tuhan memberkati orang-orang yang merenungkan firman-Mu ini,
supaya mereka juga dapat merenungkan. Demi nama Yesus kami berdoa, amin. Ya saudara-saudara, saya harap saudara tidak merasa orang menderita kok disuruh bagaimana ya fokus tentang Kristus. Tapi ini menolong ya supaya saudara juga dapat diringankan sakit saudara dan disembuhkan pada waktu kita pasrah. Tuhan yang menyembuhkan saudara-saudara, Tuhan yang angkat penderitaan-penderitaan saudara-saudara. Sampai jumpa pula. God bless you. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.